Sekali lagi shalom, shalom semua. Ini wajah-wajah yang penuh sukacita ya, pada pagi hari ini kita boleh kumpul lagi. Ya masih banyak sih sayangnya yang videonya ditutup ya. Tapi kita saat ini, pagi hari ini kita mau percaya siapapun yang kita temui di dalam acara Zoom ini, di YouTube dan teman-teman kita semuanya, kita mau penuh sukacita karena kita sudah diberkati lebih ya, kita sudah dilimpahi oleh Tuhan hingga sampai saat hari ini kita masih boleh bisa pede, kita masih bisa ketemu, kita masih bisa halo-halo. Oleh saat itu, mari saat ini kita mau nyanyikan satu lagu, kita penuh sukacita, kita mau nari, jempol boleh, tangan boleh, mau berdiri boleh, duduk boleh, kita mau senggol-senggolan juga boleh. Yang penting kita nyanyikan dengan sukacita, karena hari ini Tuhan boleh benar-benar menyediakan semuanya buat kita. Bersama-sama yuk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita mau menari. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita gerak jempolnya. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi yuk, kita mau penuh sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Dilihat mukanya teman-temannya yang belum senyum. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kasih senyum yang manis buat teman-teman di sekitar. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi jempolnya diangkat, kita mau nari ke kanan. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan dengan iman, Tuhan yang membuat kita sukacita, Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Tuhan kita yang terus memberikan kita sukacita, kita sampai hari ini boleh ada semuanya karena Tuhan, karena perlengkapan yang ada daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau kembali, kita mau tenangkan hati, kita mau merindukan hadirat Tuhan di dalam hati kita. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk masuk kembali ke dalam hati kita, untuk bertahta di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, kita mungkin saat ini kita sama-sama tahu kalau kehidupan kita mungkin gak semuanya mulus. Dengan adanya pandemi mungkin kondisi perekonomian kita juga goyang. Keluarga kita yang jauh mungkin kita gak bisa ketemu. Teman-teman juga mungkin kita kesulitan berkomunikasi seperti dulu. Mungkin kita juga bingung di mana Tuhan kalau waktu-waktu kayak gini. Tapi kita pada pagi hari ini
mau menyadari kalau mungkin kehidupan kita tidak sesuai harapan kita. Namun Tuhan sudah memperlengkapi segalanya. Tuhan tetap setia dan ada bersama dengan kita. Yang Tuhan mau kita hanya duduk, datang untuk menyembah Tuhan, untuk mengundang Dia kembali masuk merasakan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita mau mulai persekutuan pada pagi hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Nama-Mu yang kami puji, nama-Mu yang kami sembah. Nama Yesus yang di atas segala-galanya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti-Mu. Kami boleh memiliki Tuhan yang begitu memahami kami, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hadir di hadapan-Mu. Dengan seluruh keberadaan kami, dengan seluruh keadaan hati kami saat ini Tuhan. Mungkin kami ada yang lelah Tuhan. Mungkin kami ada yang bingung dengan hidup kami. Mungkin kami hanya bisa menangis di hadapan-Mu Tuhan. Kami kehilangan kata-kata karena kami tidak tahu apa yang harus kami ungkapkan di hadapan-Mu Tuhan. Namun pada pagi hari ini Tuhan, dengan seluruh kelemahan ini Tuhan, kami mau menghadap kepada-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata Tuhan. Di dalam kelemahan kami Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami. Engkau yang akan berkata-kata kepada kami Tuhan dan menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dengan kasih-Mu sendiri Tuhan. Sungguh Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau fokus hanya kepada-Mu. Kami mau menyatakan syukur kami bahwa Engkau tetap baik. Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Dan rancangan-Mu atas hidup kami tetap yang terbaik Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan boleh menjadi lagu iman kami, boleh menjadi lagu syukur kami, boleh menjadi nyanyian hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan betapa kami bersyukur kepada-Mu. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Amin Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh Kau menyediakan lebih dari yang kami minta Tuhan. Sungguh Kau memampukan kami lebih dari batas kekuatan kami yang kami tahu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar hati kami menyembah-Mu. Biar hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Engkau Allah kami yang kekal, yang akan membimbing jalan kami Tuhan. Dan biarlah kami buka hati kami saat ini kepada-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau mengucapkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau aku yang baik. Ku bersyukur padamu, yang mengasihiku. Engkau jaminan kami Tuhan. Engkau yang membimbing kami, yang memiliki hidup kami Tuhan. Hidupku, hati-Mu ada
bagiku. Ku bersyukur padamu. Biar hati kami menyembahmu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan penuh iman kami nyanyikan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih tinggi lagi kami mau naikkan syukur kami padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Ku bersyukur padamu, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Kami percaya hatimu ada bersama dengan kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidupku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur kepadamu, Kau aku yang baik. Ku punya hal seperti usahaku Tuhan. Terima kasih yang baik. Kau yang memegang hidupku, Kau yang menuntun langkahku, Kau yang memperlengkapi aku. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu terus bersyukur kepada Tuhan, terus nyatakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memperlengkapi kami terus. Karena Engkau telah menguatkan kami, Engkau telah menopang hidup kami, Engkau yang mencukupkan kami, Engkau yang memberkati kami terus Tuhan. Engkau yang memberikan kami keluarga kami, memberikan berkat-berkat-Mu
pekerjaan kami, teman-teman kami, komunitas kami, pelayanan kami, semua karya tangan kami Tuhan, semuanya hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allahku yang baik, sebab Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meninggalkan setiap kami Tuhan. Setiap pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menghibur kami, Engkau yang mendengar doaku, Engkau yang mengerti hatiku, Kau yang membasuh air mataku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Hingga Engkau rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Dan kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Jika sampai saat ini Tuhan kami masih sering menyakiti hati-Mu. Jika perbuatan kami, jika perkataan kami Tuhan menyakiti-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di hadapan-Mu saat ini. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Memohon rahmat-Mu untuk membasuh kami pada pagi hari ini. Layakkan kami menyembah-Mu di dalam kekudusan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah kami adalah kudus. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami Tuhan. Kami menyadari setiap kekurangan kami. Namun saat ini kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Wajah Yesus yang begitu penuh kasih bagi kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi kami nyatakan, ku datang Tuhan dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
layakkan kami menghadap-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu saat ini Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Kudus, kuduslah, Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Allah semesta, surga bumi menyembah nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus Tuhan, kudus, kuduslah, Engkau kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, Tuhan, surga kami menyembah. Lebih lagi dengan iman kami mau nyanyikan. Kudus, kudus, Allah kami yang kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi
panggil nama Yesus di dalam hatimu. Terus sebut nama Yesus. Terus undang Yesus masuk ke dalam hati. Terus undang Roh Kudus untuk bertahta, untuk memenuhi setiap hati, setiap ruangan yang kita pakai saat ini. Lawat kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, lingkupi kami Tuhan. Ku buka hatiku Tuhan, menyambut-Mu Tuhan. Mari Yesus, penuhi kami saat ini, penuhi lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Kaulah yang berencana Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau memenuhi kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu memenuhi kami Tuhan. Kami mau terus buka hati kami bagi-Mu Tuhan. Penuhi kami Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, oh. Terus panggil Yesus. Hati, oh Yesus. Jangan biarkan mulutmu berhenti menyembah Dia. Jangan biarkan mulutmu tertutup. Biarkan nama Yesus terus ditinggikan. Biar nama Yesus terus diagungkan. Berikan puji-pujian yang layak bagi Tuhan. Nama Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Apabila pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Bahwa apapun kondisi kami pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap ada di dalam hati-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti ini. Pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk kembali duduk tenang di hadapan-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu yang boleh Kau sampaikan melalui hamba-Mu Monsinyur Pit pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh mendengar dengan sepenuh hati kami Tuhan. Biar hati kami siap menerima pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Biar kami boleh lebih mengenal Bunda-Mu yang kudus yang Kau kasihi Tuhan. Dan kami boleh terus Tuhan berada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh terus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami pada pagi hari ini.
Biarlah dalam hadirat Tuhan kami terus duduk. Dan doa-doa ini kami sampaikan kepadamu. Sebab kemuliaan hanya layak bagimu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sekarang, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Monsinyur Pit, silahkan. Baik, kita mendengarkan dahulu firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 20. Iya, sepertinya koneksinya Monsinyur agak putus ini. Bukan agak ya, memang putus ya. Ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin yang punya kontaknya Monsinyur dibantu kontak ya. Dibantu kontak by WA. Jelusi kan enggak ada. Ya dah. Sambil tetap di dalam hadirat Tuhan, kita menunggu Monsinyur untuk kembali masuk ke dalam ruangan Zoom. Masih belum ya? Kita angkat satu lagu pujian lagi ya, kita mau di dalam Tuhan kan kita nggak mungkin capek ya. Di dalam Tuhan kita masih terus Tuhan, penuh kita sukacita. selalu setia, selalu semangat ya Sela. Ya, kita masih. Sebab kita punya Allah yang kudus, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, menguduskan namanya. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kita angkat tangan, kita mau kembali fokus pada Tuhan. Kata suci-Mu kami menyembah. Kita mau pejamkan mata terus fokus pada Tuhan. Memuji sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia nama-Mu kudus Tuhan. Allah yang kudus, ini penyembahan kami. Allah yang kudus, sebab Engkau yang layak ku sembah. Suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia. Lebih tinggi lagi kami mau naikkan syukur. Allah yang kudus, Kau Allah yang
Rajaku. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Rajaku termulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Nama Yesus yang ajaib. Puji Tuhan ya, kita masih boleh berkumpul di sini. Monsinyur Pit juga sudah kembali. Silakan Monsinyur diambil alih lagi. Ya, maaf, listrik baru mati. Saya lanjutkan sejenak bacaan dari Injil Lukas tadi. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema yang diminta kepada saya adalah mengenai doa rosario. Ya, besarnya manfaat berdoa rosario. Saya akan menguraikan apa yang disebut doa rosario itu dan bagaimana sejarahnya. Apa bedanya dengan doa-doa lain yang kita Maaf Bapak Ibu ya, karena tiba-tiba Monsinyur juga hilang lagi. Ini kayaknya ada trouble di musiknya. Ada trouble di listriknya. Maaf. Kita tunggu sebentar. Ini kita memasuki bulan Oktober, bulan Rosario ya Sela ya. Mulai kemarin ya. Mulai kemarin ya. Hari ini tanggal 2. Nah, hari ini sudah tanggal 3 hari ini Sela. Oh iya. Hari ini tanggal 3. Iya, maaf. Nah, sebagai umat Katolik, untuk menghormati Bunda Maria dalam bulan Rosario ini, semua Bapak Ibu doa Rosario kan setiap hari ya. Nah, yang setiap hari doa Rosario angkat jempolnya.
Ya, silakan kalau mau difoto-foto dulu tim Mulmed, silakan sambil menunggu Monsinyur Pit. Nah, kita mungkin, Monsinyur sudah masuk ya. Ya maaf ini mereka memperbaiki listrik, sudah saya beritahu supaya iya, Monsinyur. Enggak apa-apa, Ya, enggak apa-apa, tidak ada Monsinyur. gangguan lagi. Maaf ya. Amin. Ya, silakan. Jadi apa itu doa rosario? Apa bedanya dengan doa-doa lainnya? Baik, doa rosario muncul pada abad ke-13, yaitu pada zaman Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan. Nah, sejak itu doa rosario bertahan di dalam gereja Katolik sampai hari ini dalam bentuk yang sama. Itu suatu hal yang luar biasa. Banyak doa lain lenyap. Doa-doa terkenal dari zaman para rasul banyak yang lenyap. Tapi doa rosario bertahan hampir apa adanya. Itu pun bagi saya suatu fenomen yang luar biasa, boleh dikatakan ini mujizat juga. Doa rosario merupakan doa yang terdiri atas doa Bapa Kami, doa Salam Maria, dan renungan mengenai karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan melalui Yesus dan Maria. Dalam mendoakan rosario, kita merenungkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan diceritakan dalam kitab Perjanjian Baru. Sehingga dengan berdoa rosario, kita tidak hanya menghormati Maria, tetapi diajak untuk mengenang kembali, merenungkan kembali, meresapi kembali karya-karya besar Allah yang dikerjakan melalui Yesus. Karena itu kita tahu dalam mendoakan rosario ada 4 kelompok peristiwa. Tradisional ada 3, peristiwa gembira, kejadian, peristiwa sedih 5, peristiwa mulia 5. Jadi dulu cuman 3 rangkaian ini. Tetapi sejak Yohanes Paulus II ditambahkan 1 rangkaian peristiwa, 5 peristiwa yang disebut peristiwa cahaya. Para saudara yang terkasih, ke-20 peristiwa yang kita renungkan selama mendoakan rosario merupakan tonggak sejarah keselamatan yang diambil dari kitab suci. Maka kalau kita mendoakan rosario, biasanya dikutip juga ayat yang menerangkan peristiwa yang sedang kita renungkan. Jadi doa rosario itu alkitabiah. Alkitabiah juga karena yang kita doakan itu doa Bapa Kami, alkitabiah sekali karena itu doa yang diajarkan Yesus. Lalu doa Salam Maria yang terbentuk secara lengkap sekitar abad 12 itu pun sebenarnya rangkaian dari ucapan malaikat kepada Maria seperti tadi kita dengar dalam bacaan Injil, ya, Maria disapa dengan sebutan Ave Maria, salam hai Maria, bersukacitalah Maria, engkau penuh rahmat, Tuhan sertamu. Lalu dilengkapi dengan salam yang diucapkan oleh Elizabeth ketika Maria mengunjungi dia dan anaknya melonjak kegirangan. Lalu Elizabeth memuji Maria sebagai terpuji di antara segala wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, doa ini dilengkapi dengan permohonan kepada Bunda Maria, doakanlah kami sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Nah, doa ini sangat biblis.
Oleh karena itu, kita harus menghargai doa rosario ini bukan sebagai devosi biasa. Ini devosi yang amat luar biasa. Doa rosario didoakan oleh semua lapisan orang Katolik. Mulai dari para paus, para imam, biarawan, biarawati, sampai awam biasa. Didoakan oleh orang yang sudah tua sekali, yang hampir tidak bisa apa-apa. Dari tempat tidur tidak bisa lagi pegang buku, tidak lagi bisa mengikuti ibadat atau ekaristi, tetapi masih bisa memegang rosario dan berdoa. Dan banyak orang meninggal dengan memegang rosario dan berdoa. Sampai anak kecil. Saya sangat terkesan kalau doa rosario ketika saya pastor, saya selalu ikut doa rosario dalam kelompok-kelompok sampai kadang 2 kali satu hari itu. Yang menarik adalah anak kecil yang baru bisa berdoa, mungkin baru umur 3 tahun atau lebih sedikit. Begitu dia bisa berdoa rosario, bisa dilibatkan dalam doa itu. Doa rosario juga menjadi doa yang bisa didoakan kapan saja. Mau tidur sambil berbaring, orang bisa berdoa rosario. Dalam perjalanan, di kereta api, di mobil, di kantor, di mana-mana. Kita bisa berdoa kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, rosario punya banyak sekali bentuk. Kita tahu ada yang punya cincin rosario, sehingga orang berdoa tanpa kelihatan karena cincinnya terdiri dari 10 butir. Ada bola-bola kecil di cincinnya. Atau berupa kalung. Ya, banyak sekarang kalung itu berupa rosario. Jadi tinggal dicopot, orang bisa berdoa. Atau berupa gelang. Saya juga persis punya gelang. Masih banyak bentuk lain. Yang penting tasbih itu sebenarnya alat untuk mengontrol doa kita supaya kita tahu jumlahnya pas gitu ya. Maka bentuknya tidak begitu penting. Doa rosario itu merupakan suatu doa yang sederhana sekali, tetapi kata Paus Benediktus ke-16, doa sederhana yang amat mendalam maknanya. Maka bisa didoakan oleh orang sederhana sampai profesor-profesor. Itulah kenyataannya. Para paus yang luar biasa, pandai-pandai, profesor-profesor lain bisa berdoa rosario. Seperti juga mungkin orang yang tidak berpendidikan sama sekali juga bisa berdoa rosario. Doa rosario yang sudah dimulai, saya katakan tadi mulai abad 13, sebenarnya punya latar belakang yang lebih panjang ke belakang. Nanti saya terangkan secara singkat sejarah doa rosario. Tetapi saya mau tekankan di sini, doa yang dimulai pada abad 13 itu makin berkembang ketika ada kemenangan ajaib yang dialami oleh armada Kristen Katolik yang sudah hampir kalah dikepung oleh armada Ottoman, jadi kekaisaran di Turki, dengan armada perang yang jauh lebih kuat, sehingga hampir tidak masuk akal bahwa ada kemenangan. Tetapi syukur panglima perangnya itu seorang yang saleh, memberi rosario kepada anak buahnya. Mereka berdoa, dan tiba-tiba kemenangan yang luar biasa terjadi. Itu terjadi di Lepanto, Italia pada bulan Oktober tahun 1571. Nah, kemenangan tentara Kristen yang semacam ini tidak sekali ini terjadi. Dalam sejarah sudah beberapa kali. Meskipun
tidak sehebat di Lepanto. Misalnya pertama kali terjadi di sebuah tempat di Prancis, Muret. Tentara Kristen menang secara ajaib karena berdoa rosario. Juga Pulau Malta ketika dikepung sebenarnya hampir tidak mungkin bisa menang, tapi karena ada doa rosario akhirnya mereka bisa menang. Nah, ini kemenangan fisik. Nanti kita melihat kemenangan rohani karena doa rosario. Ya. Kalau begitu kita bertanya, apa sih doa rosario itu? Apa bedanya dengan doa kepada Bunda Maria lainnya? Saya pernah menguraikan secara singkat sejarah doa rosario dalam buku yang diterbitkan Canisius beberapa tahun yang lalu. Dalam buku ini, jilid pertama, saya menulis secara singkat doa rosario. Yang sebenarnya cukup kompleks, tetapi singkat dan secara sederhananya sebagai berikut. Zaman dahulu, para biarawan atau pertapa dan juga biarawati (150 Mazmur). Kita tahu kitab Mazmur terdiri atas 150 Mazmur. Mereka mendoakannya berkali-kali dalam sehari sehingga dalam sehari 150 Mazmur habis. Akan tetapi yang masuk dalam biara tidak hanya orang yang terpelajar. Banyak juga orang buta huruf yang menjadi biarawan, biarawati. Lalu bagaimana mereka bisa mendoakan Mazmur yang begitu panjang, 150? Maka ada kebiasaan menciptakan Mazmur Bapa Kami namanya. Apa itu maksudnya? Sebagai pengganti kitab Mazmur, mereka mendoakan doa Bapa Kami. Jadi satu hari yang tidak bisa membaca harus mendoakan 150 kali doa Bapa Kami. Nah, untuk memudahkan penghitungannya, mereka bisa memakai kerikil, batu-batu kecil, atau tasbih manik-manik. Dalam perkembangan, tasbih itu diberi sisipan doa Bapa Kami. Ya. Jadi 150 doa Bapa Kami harus didoakan oleh mereka yang tidak bisa membaca Mazmur. Nah, dalam perkembangan, ketika doa Salam Maria sudah terbentuk, ketika devosi kepada Maria mulai berkembang dalam gereja, jadi abad 12 mulai berkembang. Nah, 150 doa Bapa Kami diganti dengan 150 doa Salam Maria. Sehingga kebiasaan mendoakan 150 doa Bapa Kami lenyap, diganti oleh 150 kali doa Salam Maria. Dalam perkembangan 150 itu dipecah-pecah menjadi 10-10, lalu diberi sisipan doa Bapa Kami. Tapi namanya belum doa rosario. Namanya kita katakanlah Mazmur Salam Maria, begitu saja. Kemudian dalam perkembangan, ketika ada ajaran sesat di negeri Perancis, dari kota Albi, lalu ada ajaran sesat Albigensis namanya, gereja merasa terancam karena apa? Karena ajaran sesat ini menganggap badan manusia itu jahat, buruk, dan menjadi penjara bagi jiwa. Maka mereka membenci badan, mereka berpuasa habis-habisan, tidak menghargai kesehatan badan, membenci badan, ingin membebaskan jiwa dari badan yang kotor dan buruk itu.
Karena mereka hanya menganggap jiwa saja yang suci. Nah, ini ajaran sesat. Dan itu membahayakan iman Kristen yang mengatakan Allah menjadi manusia, sungguh-sungguh menjadi manusia seperti kita, badannya bisa makan, badannya bisa lapar, dia bisa mati. Jadi ajaran Kristen mengenai Allah menjadi manusia terancam karena ajaran sesat ini. Lalu ajaran lainnya juga terancam tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, itu terancam oleh kelompok albigensis ini. Maka banyak orang Katolik meninggalkan imannya yang benar. Nah, dalam krisis seperti ini muncul seorang tokoh yang berkebangsaan Spanyol, Dominikus, yang mempunyai intelek yang luar biasa, otaknya encer, pandai sekali, tetapi juga punya keahlian untuk berkhotbah. Dan dia dengan kepandaiannya dan keahliannya berkhotbah, dia keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mewartakan kebenaran. Lalu dia mengumpulkan teman-teman yang mau membantu dia. Nah, timbullah Ordo Predicatorum atau Ordo Dominikan ya, yang ada di Surabaya, saya kira di Redemptor Mundi. Mereka berjuang untuk mengembalikan ajaran iman yang benar, untuk menolak kesesatan yang diajarkan kelompok albigensis tadi. Tapi ternyata Santo Dominikus merasa usahanya tidak banyak hasilnya. Tidak terlalu berhasil. Dia berpikir kenapa? Rupanya dia mengandalkan kemampuan diri sendiri. Terlalu mengandalkan kepandaian otaknya dan kefasihan lidahnya. Lalu dia berdoa, masuk dalam retret di tempat yang sepi, 3 hari, berdoa intensif sekali, meditasi intensif, berpuasa, dan mohon pertolongan kepada Bunda Maria. Nah, pada waktu itulah Bunda Maria menampakkan diri kepada Dominikus dan memberitahu dia, dalam tanda petik ya, menegur dia bahwa usahanya itu tidak banyak hasilnya karena tanah yang dia garap belum dihujani oleh rahmat Allah. Dan Maria mengatakan kalau mau berhasil, tolong wartakan Mazmur Salam Maria. Yang dimaksud adalah 150 doa Salam Maria yang didoakan oleh biarawan-biarawati tadi. Apa yang dimaksud dengan mewartakan 150 doa Salam Maria? Ternyata maksudnya adalah ketika orang mendoakan doa Salam Maria, orang perlu diingatkan pada peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam Alkitab. Nah, itulah yang menjadi kekhasan doa Rosario. Tidak hanya mendoakan Salam Maria dan Bapa kami, tetapi setiap 10 Salam Maria ada renungan, ada meditasi tentang sejarah keselamatan. Santo Dominikus seakan-akan mendapat senjata rohani, pedang rohani. Dia sekarang mewartakan kebenaran Injil, memberikan renungan, memberikan pewartaan, lalu dilanjutkan dengan 10 Salam Maria. Sambil menghormati dan memuji Maria, umat diajak untuk merenungkan peristiwa yang disebut pada awal. Begitulah selanjutnya, peristiwa pertama, peristiwa kedua, Salam Maria itu mengiringinya. Inilah yang disebut doa Rosario. Dimulai dengan Santo Dominikus, sejauh Santo Dominikus atas perintah Bunda Maria menyisipkan sesuatu yang amat penting.
yaitu peristiwa keselamatan. Para saudara yang terkasih, dalam perkembangan selanjutnya, nama Rosario baru muncul kemudian. Apa yang dipraktekkan oleh Santo Dominikus dan diajarkan kepada rakyat biasa juga, akhirnya mendapat nama Rosario yang artinya Taman Mawar karena ada kejadian yang menarik ini. Ada seorang pemuda saleh punya kebiasaan menghormati Maria dengan memberi bunga mawar pada patung Maria. Itu kebiasaan dia. Lalu dia masuk biara menjadi seorang frater Fransiskan. Nah, ketika dia di biara, dia tidak menemukan lagi mawar seperti kalau dia ada di luar. Jadi dia tidak bisa lagi memberikan kepada Bunda Maria bunga-bunga mawar. Menurut cerita, Bunda Maria menampakkan diri kepada frater ini dan mengatakan bahwa tidak perlu sedih karena frater ini bisa mempersembahkan bunga-bunga mawar berupa doa Salam Maria yang sudah dimulai oleh Santo Dominikus tadi. Nah, sejak itulah nama doa yang diajarkan Santo Dominikus menjadi doa Rosario. Nah, inilah kurang lebih secara singkat. Para saudara yang terkasih, dengan demikian menjadi jelas bahwa mendoakan Rosario itu bukan pertama-tama menghormati Maria. Bukan. Bukan devosi kepada Maria saja. Yang membedakan doa Rosario dari devosi lainnya adalah doa Rosario ini fokusnya justru pada merenungkan misteri-misteri suci. Kita diajak merenungkan kejadian-kejadian yang disebut dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Baru. Dan bersama Maria kita merenungkan itu. Maka doa Rosario itu apa? Menghormati Maria sambil merenungkan, atau mungkin lebih tepat bersama Maria kita merenungkan peristiwa-peristiwa suci. Ada sejumlah orang yang lebih setuju mengatakan berdoa Rosario itu bukan berdoa kepada Maria, tetapi lebih berdoa bersama Maria untuk merenungkan peristiwa-peristiwa kudus. Nah, itulah sejarahnya sehingga sampai hari ini doa Rosario menjadi sangat populer karena memang sangat bermanfaat. Pertama tadi saya berikan contoh pada awal bahwa dengan berdoa Rosario beberapa kali armada Kristen mengalami kemenangan ajaib. Itu manfaat secara jasmania. Tetapi manfaat yang rohania lebih besar. Ya, dosa kalah karena orang rajin berdoa Rosario. Kesesatan yang diajarkan oleh kelompok Albigensis tadi kalah karena Santo Dominikus berhasil mengajarkan Rosario kepada rakyat, di mana ada renungan tentang peristiwa-peristiwa suci, mengalahkan kesesatan. Sekarang saya akan mengakhiri dengan mengutip. Saya punya buku, kebetulan saya diberi orang, ini ada buku Champions of the Rosary, ya, para pembela dari doa Rosario. Buku yang tebal dan termasuk saya kira buku yang paling lengkap tentang doa Rosario. Baik mengenai sejarahnya maupun mengenai kesaksian yang dia kutip. Ada ratusan kutipan yang indah tentang makna doa Rosario. Dari para paus, dari para kudus, termasuk dari
Ibu Teresa dari Kalkuta, termasuk Padre Pio, banyak sekali. Tapi saya mau kutip saja beberapa, tidak mungkin semuanya. Kebetulan saya punya satu buku doa rosario di mana di belakangnya ada kutipan pesan para paus. Apa manfaat doa rosario? Selain yang tadi saya terangkan. Saya kutip dari Paus Benediktus 15, bukan yang 16 yang sudah pensiun ini, bukan. Paus Benediktus ke-15 mengatakan, dia yang oleh gereja dipandang sebagai bunda rahmat dan bunda yang berbelas kasih, selalu menunjukkan kasihnya, terutama sekali bila orang menggunakan rosario sebagai pengungsiannya. Dan justru oleh karenanya, Tahta Suci tidak mau kehilangan kesempatan untuk memuji buah-buah doa rosario pada Maria dan memperkaya doa rosario itu dengan karunia harta indulgensi. Jadi mendoakan rosario mendapat indulgensi juga. Paus Pius ke-11. Doa rosario adalah senjata yang amat berdaya guna untuk mengusir setan, untuk memelihara kejujuran hati, untuk memperoleh keutamaan secara lebih mudah. Dalam satu kata, untuk menegakkan perdamaian di antara manusia. Doa rosario suci tidak hanya mengalahkan mereka yang menghina Allah dan musuh-musuh agama, tetapi melatih diri kita untuk memperoleh keutamaan-keutamaan Injili yang kita butuhkan. Itu Paus Pius ke-11. Paus Pius ke-12, ini saya ambil dari buku ini, The Champions of the Rosary, mengatakan bahwa kalau orang, suatu keluarga berdoa rosario, maka akan ada kedamaian. Ya, jadi kalau orang mendoakan rosario, maka akan ada kedamaian dalam keluarga. Dan Paus Pius yang sama, 12, mengatakan, sia-sialah orang mencoba memperbaiki kemerosotan moral bila keluarga yang menjadi prinsip dan dasar masyarakat tidak dibawa kembali kepada hukum Injili. Kami ingin menyatakan dengan tegas, doa rosario keluarga merupakan salah satu sarana yang paling berdaya guna untuk mencapai keberhasilan upaya yang sulit itu. Kami tidak jemu-jemunya ingin mengulangi. Kami meletakkan suatu harapan besar pada doa rosario bagi penyembuhan kebobrokan hidup yang menjangkiti zaman kita ini. Itu diucapkan oleh Paus Pius pada tahun 1951. Dan yang terakhir, saya kutip dari Yohanes Paulus kedua. Bila didoakan dengan pelan dan dimeditasikan dalam keluarga, jemaat, atau secara pribadi, doa rosario akan membuat Anda pelan-pelan melihat wajah Kristus dan bundanya. Dalam mana doa itu akan menghadirkan semua peristiwa yang menjadi kunci penebusan kita. Dan para kudus lainnya sering memberi kesaksian bahwa melalui doa rosario, rahmat yang diminta kepada Bunda Maria, atau lebih tepat rahmat yang diminta kepada Allah dengan perantaraan Bunda Maria, itu mendapat jawaban positif. Santo Padre Pio itu mengatakan dia tidak pernah dikecewakan oleh Maria kalau dia meminta sesuatu dengan berdoa rosario. Dan masih banyak lagi, seperti saya katakan, ratusan kesaksian tentang manfaat doa rosario. Baik itu untuk melindiri terhadap bahaya, terhadap setan, untuk memperbaiki hidup kita, untuk mencapai kedamaian, untuk merenungkan Kristus, dan mencapai persatuan dengan Allah
melalui doa yang sangat sederhana ini, tetapi amat mendalam. Itulah arti doa rosario, baik bentuknya, sejarahnya, dan manfaatnya. Semoga uraian yang singkat ini, biarpun tadi sempat terganggu pada awal karena listrik mati-mati, dapat berguna bagi Anda semua. Semoga sungguh menjadi pendoa ulung bagi kita. Amin. Amin. Terima kasih Monsinyur untuk penjelasannya, pengajarannya pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kita masih ada waktu ya Monsinyur ya? Masih ada waktu Monsinyur ya untuk kita tanya jawab sebentar ya Monsinyur ya. Ya, Bapak Ibu silakan, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya seputar rosario, silakan. Saya dulu bertanya boleh ya Monsinyur ya. Seringkali itu saya melihat, ya saya melihat begini Monsinyur. Doa rosario itu kan doa juga untuk menghormati Bunda Maria. Tetapi seringkali itu di dalam suatu kesempatan saya melihat, saya pernah mengalami, kalau nggak salah di suatu retret, itu teman saya sekamar, itu bilang begini, kita waktu itu nggak bisa tidur, lalu tahu-tahu teman saya gini, ayo kita doa rosario aja. Biasanya kalau doa rosario ini terakhir putaran rosario kita bisa ngantuk. Nah, itu saya tahu sih sebetulnya motivasinya tuh nggak bener Monsinyur ya. Tetapi waktu itu kami lakukan dan ternyata sebelum doa rosario itu selesai, lah kami semua sudah ketiduran. Lah itu gimana Monsinyur? Hal-hal seperti itu Monsinyur. Kan doa rosario itu panjang memang. Itu pun sudah enggak disertai dengan peristiwa-peristiwa. Tetapi saya menangkapnya berarti doa rosario ini hanya sekedar mengisi waktu. Nah, itu bagaimana Monsinyur? Ya. Menurut pendapat saya, tidak apa-apa kalau orang berdoa rosario dengan maksud yang mungkin tidak murni, dengan tujuan yang tidak benar, tidak ideal. Tidak apa-apa. Toh dia berdoa, tetap berdoa. Mungkin lebih baik lagi kalau sambil merenungkan peristiwa-peristiwa, tapi minimal dengan mengucapkan doa Salam Maria, dia tertidur, itu mungkin rahmat juga yang dari Maria ya. Pokoknya orang tidur karena mendoakan Salam Maria daripada tidak. Pernah juga ada pertanyaan dalam majalah Hidup belasan tahun yang lalu, ada seorang yang bertanya jengkel karena dalam suatu doa lingkungan waktunya mepet. Ya, Monsinyur. Ini koneksinya. Koneksinya Monsinyur kelihatannya ya Sela ya. Iya. Jadi Monsinyur tadi menjelaskan sebetulnya kalau doa rosario itu dianggap sebagai pengisi waktu, tadinya sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi toh dia berdoa dan dia mengucapkan doa-doa itu. Nah yang pasti doa-doa itu tetap akan sampai ke Bunda Maria. Kalau kesimpulan saya seperti itu tadi. Tapi itu sama kalau buat PD ya. Mungkin banyak orang yang ikut PD motivasinya salah. Mau ketemu pacar atau apa. Oh iya silakan Monsinyur. Silakan Monsinyur. Ya. Jadi motivasi kalau tidak selalu benar, yang ideal, ya nggak apa-apa daripada tidak berdoa. Tadi lampunya atau connectionnya sempat terganggu. Iya, nggak apa-apa Monsinyur. Kalau orang memberkati rumah, lalu ada saat
pastornya keliling daripada diam. Doa rosario baru 2 bulan sudah selesai. Ya nggak apa-apa, di stop. Kalau mengubur ketika peti sudah masuk, kemudian tanah dimasukkan sambil menunggu selesai, orang berdoa rosario paling 2-3 puluhan selesai. Nggak apa-apa. Enggak masalah ya, Monsinyur. Jadi itu bukan yang ideal dengan yang kurang ideal. Boleh kedua-duanya. Meskipun kalau disuruh memilih ya tentu kita memilih yang ideal. Ideal. Ya, Santo Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi mengatakan ada orang-orang pewarta firman yang tidak murni motivasinya. Yang tidak murni motivasinya. Bahkan jelek motivasinya. Entah itu karena mencari uang atau untuk menjelekkan Paulus. Tapi Paulus dengan hebat mengatakan, terserah kamu punya motivasi apa. Yang penting wartakan Kristus. Yang penting Kristus diwartakan. Nah, ini artinya apa? Berbesar hati untuk melihat kelemahan yang ada pada orang lain. Kita lihat positifnya. Bisa tidur karena berdoa rosario. Nah, itu sudah anugerah. Ya, saya kira begitu. Baik. Ya, Monsinyur. Jadi bukan berarti tidak sopan ya, Monsinyur ya. Bukan, enggak apa-apa. Boleh. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Ineke. Nah, doa rosario dan doa rosario pembebasan. Nah, apakah harus 2 kali doa yang sama dalam 1 hari ya, Monsinyur? Apakah kalau sudah rosario pembebasan itu tidak perlu doa rosario lagi? Atau kebalikannya? Atau harus rosario pembebasan harus disertai dengan doa rosario? Bagaimana, Monsinyur? Kalau yang tradisional dan resmi dari gereja, itu doa rosario yang kita pakai sekarang ya. Bentuknya mulai dari aku percaya, kemuliaan, kemudian salam putih Allah Bapa, salam Maria, itu semua itu yang resmi. Tapi dewasa ini banyak orang bikin rosario, macam-macam rosario, ya. Maka kalau ditanya, kalau ada doa pembebasan, doa rosario pembebasan, ya kalau sudah mendoakan itu ya enggak usah doa rosario yang tradisional. Tapi harus dilihat, kalau mau menyebut doa rosario, apakah unsur-unsurnya masih dipertahankan? Sebab kalau tidak dipertahankan, lalu jadi apa namanya? Ini bukan doa rosario lagi. Contoh lain, doa rosario baru-baru itu Laudato Si, bulan Mei. Nanti sore mulai tanggal 1 sampai akhir Oktober doa rosario misi, ya kan? Doa rosarionya tetap. Tetapi renungannya diganti dengan renungan tentang hal lain. Nah, kalau sudah mendoakan itu ya enggak usah doa rosario yang tradisional. Itu menurut saya, ya. Ya baik, terima kasih Monsinyur. Jadi sama-sama disesuaikan dengan keadaan, lalu boleh diganti peristiwanya sesuai dengan saat itu keadaan apa gitu ya. Yang penting pokoknya sudah doa rosario, enggak usah double-double gitu ya Monsinyur ya. Enggak usah double-double. Tetapi kalau mau rosario yang seperti yang diajarkan oleh para paus dan sebagainya, mestinya loh ya. Renungannya sesuai dengan peristiwa yang disebut. Ya. Tapi dewasa ini disebut peristiwa gembira. Maria mendengar kabar dari malaikat Tuhan, tapi nanti renungannya hal lain. Nah itu sebenarnya agak tidak tepat, keluar dari jalur, ya kurang tepat. Baik. Nah seringkali itu kita kalau pergi-pergi kan selalu ada rosario di tas. Kadangkala tapi kita itu lupa, renungannya peristiwa keberapa-berapa kan lupa Monsinyur. Nah boleh enggak Monsinyur kalau doa rosario itu tanpa renungan? Nah, sekali lagi, kalau mau rosario seperti yang saya terangkan tadi, timbulnya rosario yang membedakan dari devosi kepada Maria yang 150 doa salam Maria didoakan sudah ratusan tahun sebelumnya,
maka doa rosario yang sebenarnya ya harus pakai peristiwa. Tapi kalau lupa nggak perlu, waduh hari ini Selasa peristiwa sedih atau peristiwa apa, nggak penting. Yang penting mengenang satu peristiwa yang penting dalam Alkitab, lalu kita merenungkannya sambil menghormati Maria. Saya pernah dikritik, loh ini kan hari Selasa, kan mestinya peristiwa sedih, kok diganti peristiwa mulia? Tidak ada hukum yang terlalu mengikat. Itu pembagiannya hari Senin, itu peristiwa gembira, itu kan hanya usaha untuk mengatur, tapi tidak ada hukum yang terlalu mengikat. Hanya dikatakan biasanya hari ini memakai peristiwa ini. Gitu. Jadi kalau lupa di mobil, doa saja sebelum Salam Maria dengan menyebut satu peristiwa. Lebih baik daripada tidak. Ya. Tidak boleh terlalu kaku, tetapi juga tidak boleh terlalu bebas kalau kita mau menyebut itu doa rosario. Sebab kalau hanya doa Salam Maria diulang-ulang terus tanpa ada renungan, itu sama dengan 150 Salam Maria yang diucapkan, didoakan orang sebelum Santo Dominikus menciptakan doa rosario. Ada sedikit ada perbedaan lah. Yang penting doa. Tapi kalau mau menyebut doa rosario, ya bedanya dengan doa lain adalah kombinasi antara peristiwa dengan doa Salam Maria. Itu. Ya, baik Monsinyur. Ya? Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Stefan Magetan ya, Pak Stefan. Nah, kemudian ada Pak Polden ini yang mau bertanya secara langsung mungkin. Silakan Pak Polden. Ya. Apakah ada Pak Polden? Mungkin sudah pergi. Saya lanjutkan dulu dari Ibu Iren. Ya, Ibu Iren. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kalau berdoa tidak perlu panjang-panjang dan bertele-tele. Karena sebelum berdoa pun Tuhan sudah tahu isi hati kita. Apakah doa rosario tidak bertentangan dengan apakah doa rosario tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan ini? Terima kasih. Iya. Setiap ucapan Yesus harus ditafsirkan dalam konteks. Kalau dilepaskan dari konteks, nanti kesimpulannya tidak bisa cocok dengan ayat lain. Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele. Ya kan? Itu kata ibu itu toh, Yesus mengajarkan kalau doa itu singkat saja. Tapi isi dari kata-kata Yesus sebenarnya dalam Injil Matius, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang kafir yang mengira doanya dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi yang ditentang oleh Yesus itu bukan doanya lama, mengulang-ulang doa Salam Maria sampai 50 kali, Bapak kaminya 6 atau 7. Bukan itu yang ditentang Yesus, yaitu harus dilengkapi dengan ini. Apa yang dikatakan Yesus? Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi yang dikecam Yesus adalah pendapat yang salah. Makin banyak kata-kata, makin manjur doanya. Maka orang kafir itu kalau punya tasbih, doanya itu cepat karena mengira kalau makin banyak doanya diulang, para dewa dipaksa untuk mengabulkan doa mereka. Tapi tidak boleh disimpulkan kalau begitu doa itu singkat aja. Karena saya bisa mengatakan, Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 18 bahwa orang harus selalu berdoa tidak jemu-jemunya. Jadi doa itu harus tidak boleh pendek, sepanjang hidup. Nah, gimana ini? Mana yang benar? Yesus mengatakan doa itu harus terus-menerus
Santo Paulus juga mengatakan berdoalah terus-menerus tanpa henti, atau doa itu singkat. Nah, ini kalau tidak ditafsirkan dengan hati-hati, nanti kesimpulannya seperti itu. Contoh lain, ada orang yang tidak mau ikut persekutuan doa, tidak mau ke gereja karena mengutip kata-kata Yesus, kalau berdoa masuk kamar, tutup, kunci pintu. Nah, kalau gitu nggak usah ke gereja, nggak mau ke gereja, nggak mau ikut persekutuan doa. Maksud Yesus itu lain. Di situ itu Yesus mengatakan ini untuk mengecam orang yang suka pamer waktu berdoa, suka berdiri di perempatan jalan. Ya. Nah, untuk mengecam itu ada ucapan kalau doa masuk kamar sendirian, doa sendirian. Dan tidak boleh ditafsirkan kalau begitu tidak perlu doa hidup bersama orang lain. Begitu juga dengan doa. Jangan disimpulkan dari kata-kata itu kalau doa tidak perlu lama. Cukup kalau makan ada orang cuma terima kasih Tuhan, terima kasih makanan yang kami terima. Selesai. Loh ya bukan apa-apa sih, nggak salah juga. Tapi lalu menyimpulkan bahwa doa itu tidak perlu lama, cukup sebentar saja, itu juga tidak benar. Karena banyak ayat yang mengatakan berdoa itu terus-menerus. Ya, itu yang bisa saya katakan. Ya, jadi harus bisa dibedakan, tidak bisa mengambil secara letterlah atau harafiah seperti itu ya, Monsinyur. Betul. Ya. Dengan melihat konteksnya, masing-masing ucapan, ada latar belakang yang mau dikatakan. Ya, gitu. Monsinyur. Baik. Satu lagi, Monsinyur ya. Ini saya pernah membaca buku. Saya juga lupa judul dan penulisnya. Yang mengajarkan untuk berdoa rosario, di mana dalam satu hari kita merenungkan satu peristiwa secara mendalam, melalui pembacaan kitab suci dan meditasi. Lalu dilanjutkan dengan doa Bapa Kami dan Salam Maria 10 kali, lalu selesai. Besoknya dengan peristiwa selanjutnya. Bagaimana dengan saran ini, Monsinyur? Ya, itu kan doa kan? Ya. Doa itu kan bisa bebas. Saya mau berdoa hari ini cuman merenungkan peristiwa Yesus bangkit dari mati gitu ya. Saya renungkan, baca Alkitab, renungkan kebangkitan, saya renungkan. Lalu saya susul dengan Bapa Kami dan 10 Salam Maria. Gitu kan maksudnya? Ya, terus tapi besoknya ini doa rosario, Monsinyur ya, mengajarkan untuk berdoa rosario di mana dalam satu hari kita merenungkan satu peristiwa secara mendalam. Jadi satu putaran rosario dibagi 5 hari. Iya. Jadi satu peristiwa kan satu hari. Iya. Nah, saya katakan itu kan doa. Boleh-boleh saja orang berdoa secara begitu, tapi jangan sebut itu doa rosario yang tradisional. Rumusannya tidak sesuai dengan yang tradisional ya, Romo. Nah, yang tradisional itu 5 peristiwa yang disebut satu kelompok. 5 peristiwa sedih, ya 5 peristiwa. Nah, itu yang tradisional. Tetapi kalau orang mau berdoa dengan cara sendiri, silakan. Silakan. Mau cuma 7 Salam Maria? Silakan. Mau 5? Nanti doa lagi rosario Mikael, rosario Koronka dan sebagainya. Silakan. Tapi jangan sebut ini doa rosario karena doa rosario sudah ada aturan yang tradisional tuh begini gitu. Iya, baik. Ya. Memang banyak variasinya. Kalau kita saja yang harus mencermati ya Monsinyur ya. Kita saja yang harus paham bahwa rumusan tradisional yang benar itu yang mana. Bukan tidak boleh melakukan yang variasi-variasi tersebut ya Monsinyur. Ya. Baik. Satu lagi terakhir kita berikan untuk Pak Polden yang mungkin akan bertanya langsung. Ini terakhir. Ya, silahkan Pak Polden, silahkan. Silakan di-unmute Pak Polden ya. Selamat siang Monsinyur. Iya. Siang. Monsinyur, 2 pertanyaan, satu istri dengan saya. Saya punya pertanyaan singkat sekali.
pada saat saya pergi ke Mesir, di gereja Katolik di Mesir, saya ada membeli rosario, untayannya saya lupa, kalau tidak 5, 7. Saya hanya membeli hanya untuk koleksi saja begitu. Ini mohon penjelasan dari Monsinyur, bagaimana dengan rosario itu, apakah memang diakui oleh gereja Katolik Roma atau tidak. Lalu istri saya mau tanya langsung. Ya. Selamat siang Monsinyur. Tadi mungkin sudah dijelaskan, jadi untuk doa rosario sendiri, dari penjelasan tadi Monsinyur dengan pertanyaan Ibu Luciana menjadi jelas. Saya biasa doakan doa rosario itu Monsinyur pada saat saya, misalnya saya jalan pagi, saya merasa itu suasana yang saya tidak melakukan apapun. Jadi selama saya jalan pagi itu saya berdoa rosario. Tapi terus terang Monsinyur, saya tidak membawa buku catatan untuk peristiwa-peristiwa 1 sampai dengan 5. Lalu pada saat saya diam di dalam mobil, itu pun juga saya lakukan. Atau pada saat saya umpamanya melakukan penerbangan di dalam pesawat, saya tidak melakukan apa-apa, itu saya berdoa juga rosario, tapi tidak dengan peristiwa. Nanti setelah di rumah baru saya melakukan doa rosario yang sebenarnya, yang lengkap itu, tradisional itu tadi. Nah lalu Monsinyur tiap hari ini, belakangan ini saya doakan 2 kali rosario dengan yang rosario tradisional dan yang rosario pembebasan. Nah ini kalau dicampur-campur gitu apakah tidak masalah Monsinyur? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai rosario yang khusus dari Mesir yang jumlahnya tidak 10 ya. Ya. Saya tahu ada macam-macam rosario yang tidak tradisional tetapi tidak dilarang oleh gereja. Ada yang namanya rosario Mikael, macam gitu ya. Tapi kita tidak bebas menciptakan seenaknya alat-alat doa untuk dipromosikan kepada orang lain. Karena kalau gereja mengizinkan sesuatu itu sudah ada pendasarannya, maka hanya yang diakui gereja, diizinkan gereja yang boleh disebarluaskan. Nah, kalau Anda ada seorang mau menciptakan rosario 4 butir, silakan. Tapi jangan seperti itu rosario tradisional dan jangan mengajarkan ke orang lain. Ya, yang boleh diajarkan ke orang lain, dipromosikan itu adalah bentuk-bentuk doa, bentuk-bentuk rosario yang diberi izin oleh gereja. Tapi saya tidak tahu bentuk apa itu yang di Mesir yang dibeli, saya nggak tahu apa itu. Yang saya tahu ada jenis lain dari doa rosario. Koronka lain, nanti apa lagi lain. Tapi tidak dilarang karena sudah diizinkan oleh gereja. Itu ya. Itu maksudnya mungkin Ibu, dari ortodok, dari Ethiopia apa mungkin mereka punya bentuk rosario yang berbeda begitu kan Romo? Di apanya dunia itu? Ini. Monsinyur. Apakah seperti Katolik Koptik atau mungkin Katolik Ethiopia ortodok mereka punya untayan rosario yang berbeda dengan Katolik Roma? Apakah bisa? begitu? Saya kira bisa. Itu kan yang saya bicarakan Katolik Romawi. Ya. Ya, saya tidak tahu rosario di gereja Koptik, saya nggak tahu. Ya. Oke, terima Jadi kasih. konteksnya kita bicara mengenai Roma Katolik. Nah, yang pertanyaan Ibu, seperti saya katakan tadi, yang penting berdoa. Sambil jalan berdoa Salam Maria, rosario, tapi tidak pakai peristiwa. Nggak apa-apa, kan berdoa. Ya kan? Berdoa. Tetapi kalau mau disebut rosario yang asli, kekhasan doa rosario itu adalah menyertai doa Salam Maria dengan satu peristiwa tertentu. Maka kalau sampai di Roma, lalu berdoa rosario lagi, silakan, bagus sekali. Ya, boleh. Doa rosario pembebasan didoakan, habis itu
berdoa rosario yang tradisional, boleh. Ya boleh. Tapi saya tadi menjawab nggak harus. Seakan-akan harus enggak sah kalau enggak berdoa rosario yang itu enggak gitu. Baik. Contoh gini, dalam bidang Alkitab, Bapak Ibu pernah dengar kata Lectio Divina? Lectio Divina itu cara merenungkan kitab suci yang tradisional, terdiri atas 4 langkah, ya kan? Kalau mau mendoakan itu Lectio Divina, ya ikuti 4 langkah. Tetapi tidak dilarang orang merenungkan kitab suci dengan cara sendiri, enggak dilarang. Dalam Bible study, ada bentuk-bentuk lain untuk memperdalam kitab suci, silahkan. Tetapi kalau menyebut ini Lectio Divina, ya ikuti aturannya karena itu satu paket yang sudah dipikirkan baik-baik. Nah itulah, boleh Lectio Divina, boleh juga model lain. Gitu. Ya, begitu juga rosario. Ya, oke. Ya, nampaknya sudah jelas tuh, sudah mengacungkan jempol Monsinyur. Sangat jelas sekali. Ya, baik. Terima kasih Monsinyur. Tetapi saya mohon Monsinyur tunggu sampai acara berakhir karena nanti akan ada doa dan berkat penutup dari Monsinyur ya Monsinyur ya. Nah, silakan Sela, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan. Oh ya, dibantu Koraswin ya. Sebentar Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman penting yang mungkin Bapak Ibu perlu tahu tentang PD PKK Santa Teresa Avila. Silakan Bro Raswin. Ya. Nah ini ya, kita rangkaian pembelajaran, itu yang lalu ya, rangkaian pembelajaran Alkitab bulan ini bulan Rosario, tapi tema tentang Rosario itu hari ini aja. Nah mulai minggu depan ini kita pakai tema lain, judulnya garing, apa itu? Waduh. Garing, waduh. Ya, kayak gitu Sel. Ya. Nanti pembicaranya Bapak Aksen Gumelar dari Jakarta. Ini saya belum pernah dengar sih, tapi katanya juga ini pembicaranya juga mantep. Jadi Sabtu minggu depan kita ketemu lagi di PD jam 10. Next. Nah ini bulan November ya Avila ulang tahun. Tahun ini 12 tahun ya Avila sudahan. Nah kita nanti akan ada acara PD tapi lebih panjang, lebih mewah, lebih meriah. Jadi ayo kita sama-sama ngundang teman-teman yang kita tahu, siapapun yang kita kenal, kita ajak untuk tanggal 14 November. Kita ikut PD bersama jam 10 ya. Jam untuk sama-sama merayakan ya, kita beramai-ramai. Nanti kita ditemani juga sama Monsinyur Sylvester dari Denpasar. Iya. Oke, next. Nah, Avila punya 2 platform sosial media. Yang kalau ada butuh apapun kita bisa kontak lewat sini. Pertama Instagram di PDPKK Teresa Avila. Ya di situ ada banyak poster kegiatannya kita atau foto-foto kegiatannya kita, foto PD dan lain sebagainya. Ada prayer box juga terutama untuk setiap hari Jumat malam ya. Jumat malam. Di situ akan ada IG story. Bapak Ibu bisa buka IG story-nya, bisa kalau punya intensi doa apapun bisa diketik di situ, nanti kita tim doa yang akan membantu mendoakan selama 1 minggu penuh dan rahasianya dijamin, jadi tenang aja. Terus yang kedua ada YouTube PD PKK Santa Teresa Avila. Ini tempat kita PD biasanya kalau YouTube, atau kalau misalnya kelewatan nih, minggu lalu aku nggak ngelihat siapa sih minggu lalu pembicaranya siapa sih, aku pengen tahu, pengen denger. Lah itu bisa dibuka di YouTube situ, dicari rekamannya.
PD minggu lalu atau minggu-minggu yang sebelumnya. Kemudian ada juga program 15 menit bersama Avila. Lah ini isinya tuh renungan-renungan dari pembicara awam atau dari Romo, dari Monsinyor-Monsinyor yang kita semua minta secara khusus nih untuk PDPKK Teresa Avila, renungan-renungan yang mendalam. Pengajaran gitu ya Sel ya. Iya. Ya. Nah, oke, next. Nah ini dia. Ya, kita di sini kan memang kita PD bersama-sama dan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu ya Sel ya. Ya memang online jadi kelihatannya kan ya butuhnya apa sih gitu ya. Tapi kita juga terus berusaha untuk mengembangkan kualitas suara, kualitas video dan segala-galanya, lighting dan lain sebagainya agar bisa lebih enak dilihat, lebih enak didengar. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bisa melayani kita di tempat ini, di tempat yang sama, mungkin bisa membantu dengan melayani, memberikan dana sumbangan untuk PD Teresa Avila, jadi kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, next. Nah, untuk yang berulang tahun, tanggal 27 September sampai hari ini. Adakah yang berulang tahun bisa videonya dibuka, terus tangannya dilambaikan di depan kamera? Monsinyor minta bantuannya untuk mendoakan teman-teman yang berulang tahun ya. Mendoakan sekaligus berkat penutup, tapi nanti Monsinyor jangan leave dulu ya. Ada beberapa hal yang panitia ingin bicarakan dengan Monsinyor terkait dengan hari ulang tahun kita yang ke-12 Monsinyor. Mohon waktunya sebentar aja Monsinyor ya. Terima kasih. Silakan Monsinyor untuk berdoa. Banyak kerjaan yang menunggu ya. Nanti tidak bisa lama. Begitu. Oke. Ya baik Monsinyor. Jadi mohon doa dan berkat penutup. Ya. Sudah? Ya silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberi kami seorang ibu yang penuh kasih. Engkau memberi kami putramu sebagai penebus kami melalui pengantaraan Bunda Maria yang dengan berani menerima tugas untuk menjadi ibu penebus. Tuhan, kami percaya bahwa bundamu adalah bunda kami juga. Dan sepanjang sejarah telah membuktikan diri sebagai ibu yang selalu membantu kami. Pada hari ini kami mohon semoga dengan pengantaran Bunda Maria, kami semua Kau berkati satu persatu juga keluarga kami, pekerjaan kami. Dan secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya antara tanggal 27 dan 3 Oktober ini. Semoga Engkau memberi mereka umur yang panjang, kesehatan yang baik, Kau beri rezeki yang secukupnya, Kau beri kebahagiaan dan keselamatan, dan Kau lindungi dari mara bahaya. Kami serahkan saudara-saudari kami yang baru atau sedang berulang tahun ke dalam perlindungan Bunda Maria sendiri. Tuhan berkati kami, berkatilah perjalanan hidup kami, dan semoga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami mohon berkat-Mu. Semoga saudara sekalian dan keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Monsinyor dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang boleh hadir pada PD siang hari ini. Nah, kita mau tutup satu lagu penghormatan kita untuk Bunda Maria kita yang terkasih. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia.
Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Amasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Sambil angkat tangan. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat